tentunya atas dukungan Pak Kadis nantinya ke depannya kita tetap bagaimana bisa lebih memberikan ruang yang lebih luas, yang lebih banyak lagi kepada pemuda-pemudi untuk terlibat atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Disporapar nantinya. Tentu saja dengan lebih memaksimalkan nantinya publikasi-publikasi ke depannya setiap ada kegiatan, sehingga dengan mudahnya anak-anak muda kita ini bisa mendapatkan informasi. Jadi kalau ada yang berkeinginan untuk mengikuti kegiatan, itu sudah dengan sangat mudah nantinya kita dapatkan. Tinggal bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk tampil. Nah, seperti kita, salah satu yang saya ingin sampaikan bahwa untuk kegiatan pemuda pelopor ini bukanlah suatu kegiatan yang biasa-biasa, karena memang harus punya kepeloporan dari beberapa dan bidang. Semangat kepemimpinan yang tinggi. Benar. Iya, jadi di situ di pemuda pelopor itu kan ada beberapa bidang, ada bidang lingkungan hidup, kebudayaan, pendidikan, agama, hampir semua bidang ada. Jadi pemuda kita yang punya kelebihan di bidang kepeloporan, saya rasa tidak sulit untuk mengikuti kegiatan ini seperti itu. Baik, jadi yang ingin ikut gitu ya, yang juga mau melibatkan diri, memberikan kontribusi yang besar bagi Kota Parepare, masih ada, jangan khawatir, 1 tahun persiapan. Tinggal pilih mana nanti tahun depan, mau ikut Duta Pariwisata kah atau Duta Pelopor. Yang jelas informasi ada, semuanya ada dalam genggaman, tidak ada yang sulit. Silakan follow Instagram Disporapar untuk mendapatkan update informasi kekinian dari Disporapar itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir dan menyemangati pemuda kita di Kota Parepare yang pasti memberikan angin cerah. Disporapar hadir memberikan kesejukan dan warna yang berarti begitu bagi para pemuda ke depan. Karena kan ini beberapa tahun terakhir para pemuda dianggap kayak ngapain aja gitu, kayak mati suri ya. Akhirnya di bawah kepemimpinan Bapak Kadis Porapar semangat kembali. Semangat kembali meskipun di tengah pandemi ya. Luar biasa. Kita apresiasi Bapak Kadis Porapar. Dan untuk selanjutnya saudara, kita jedah dulu. Saya akan menghadirkan narasumber dari KNPI Kota Parepare. Tetaplah bersama kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya.
FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. The number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Saya Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Usatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Ini selama pandemi kita baru ketemu ya. Siap ya. Semoga tetap semangat. Semangat terus. Baik. Jadi tadi mungkin sempat menyimak obrolan saya dengan narasumber sebelumnya seputar kegiatan Sporapar. Tapi sebelum ke situ, ini kita pengen dengar nih, bisa dikatakan mungkin statement dari Ketua DPD KNPI seputar bagaimana sih sekarang dinas Sporapar dalam memberikan full support untuk kegiatan kepemudaan. Oh, jujur. ya. Kalau mendengar kata Sporapar, ya. satu kata, hebat. Wah, keren. Iya, jadi Sporapar bagi kami di DPD KNPI menjadi mitra yang sangat strategis. Ibaratnya sebuah sepeda, ini kita seolah-olah menjadi pedal, jadi satu pedal kanan, pedal kiri, dan semakin dikayu bersamaan, bergantian, sehingga program-program bisa berjalan secara sinergi dan kolaboratif. Seperti itu. Baik, ini kita kembali ke di Sporapar sendiri yang memang saya pribadi sebagai masyarakat Parepare gitu sangat berbangga apabila ditanyai gitu kan kemarin, oh kegiatannya itu keren-keren ya, apalagi tanpa perlu ke sana orang bisa merasakan euforia dan spektakulernya acara-acara tersebut. Nah, ini kita ke center pointnya nih, ke kegiatan pemuda pelopor seperti itu untuk tahun 2021. Ini kayaknya di Sporapar menitipkan amanah yang sangat besar nih, bagaimana KNPI juga ikut ambil bagian di situ. Gimana? Silakan. Jadi dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda untuk tahun 2021 ini, alhamdulillah KNPI Kota Parepare bisa bersinergi dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Jadi kurang lebih ada 16 item kegiatan. Jadi selama bulan Oktober ini kita bisa laksanakan secara bersama-sama, mendapatkan dukungan dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan organisasi kepemudaan ya. Jadi sangat banyak organisasi kepemudaan yang ikut berpartisipasi dalam memeriahkan peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober kemarin. Jadi untuk
kegiatan bersama dinas sendiri itu ada beberapa item kegiatan. Salah satunya tadi itu pemilihan pemuda pelopor. Nah, pemilihan pemuda pelopor ini menjadi salah satu program yang sifatnya bobotnya besar. Kenapa? Karena kita memang melakukan pencarian bagi kader-kader kita, pemuda Parepare yang memiliki gagasan-gagasan yang sifatnya genuine, ya. Dia memiliki pemikiran yang inovatif, kreatif, dan berdampak bagi masyarakat. Baik. Dan Ya. ini konon kabarnya ini kayaknya Dinda Ramdan juga ikut sebagai salah satu juri ya? Oh iya. Jadi kita Iya. pengen tahu dong ya. Iya. Karena kan ini tadi katakan saya selalu excited ketika orang menyebutkan kita harus punya sesuatu yang genuine. Nah, genuine ini kalau kita terjemahkan keren loh, Iya. luar biasa atau genuine ini. Nah, kalau melihat daripada para peserta untuk daripada gelar pemilihan pemuda pelopor kemarin kan jadi sebagai juri nih, bagaimana Iya. gitu tangkapan daripada kacamata daripada meskipun nggak pakai kacamata ya, gimana tangkapan daripada Dinda sebagai salah satu juri? Iya, jadi tentu kami mengapresiasi semangat dan gagasan-gagasan dari para finalis. Tapi tentu kita tidak boleh berpuas diri. Kenapa? Karena produk pemilihan pemuda pelopor ini kita ingin menghadirkan pemuda Parepare yang berdaya saing. Artinya setelah pemilihan pemuda pelopor tingkat kota, kita berharap peserta kita ini bisa berkompetisi di tingkat provinsi maupun tingkat kementerian. Jadi intinya kami mengajak bukan hanya finalis pada tahun ini, tapi seluruh pemuda Parepare kami mengajak untuk terus membangun pemikiran-pemikiran yang sifatnya inovatif, kreatif, dan berdaya saing. Jadi selain inovatif, kreatif, ya itu juga memang memiliki nilai jual. Kenapa? Karena kita tidak ingin tampil di Parepare saja, tapi juga di panggung-panggung regional maupun nasional. Jadi intinya kami berharap para finalis pemuda pelopor nantinya yang terpilih akan membawa nama baik Kota Parepare di panggung regional maupun nasional. Itu secara universal. Iya. Tapi ini saya jadi sedikit penasaran gitu kan. Pasti dengan banyaknya ide cemerlang, kemudian juga mungkin pemaparan dari para finalis, Iya. pasti ada yang menjadi mungkin sesuatu pijakan kritis daripada mereka. Gitu kan. Iya. Otomatis kita tidak bisa menutup mata dengan segala kemajuan yang ada. Pasti mungkin ada yang ingin menjadi kan PR gitu kan, bahwa oh hal ini harus menjadi bagian atau item penting yang untuk dirubah ketika saya menjadi pemuda pelopor. Apa yang menjadi hal dalam tanda kutip kritikan atau mungkin kritisnya pada finalis itu untuk dirubah untuk menjadi lebih baik? Silakan. Iya. Jadi finalis pemuda pelopor ini selain tampil sebagai peserta, ya kami memang berharap betul-betul melakukan kegiatan yang berdampak di tengah masyarakat. Jadi di bidang kepeloporan ini ada beberapa klaster. Jadi yang pertama ada di bidang pendidikan, teknologi tepat guna, sosial, dan bidang lainnya. Intinya kami berharap para finalis ini tidak sekedar mempresentasikan apa yang menjadi ide dan gagasannya, tapi memang program-program itu memang bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi itu harapan kami sebagai salah satu dewan juri. Iya. Oh gitu. Nah, kalau kita bisa lihat kemarin dari proses penjaringan, berapa orang nih yang istilahnya yang sudah masuk dalam babak ini sudah fase berapa sih yang sekarang? Tahap penjurian sudah selesai. Jadi tinggal kita akan umumkan pemenangnya pada acara resepsi. Insya Allah resepsi Hari Sumpah Pemuda Kota Parepare ini akan dilaksanakan pada tanggal 3 November, insya Allah. 3 November. Ini lusa ya? Iya, betul. Oh, tidak lama lagi, insya Allah. Kita pasti akan mendapatkan bibit-bibit unggul, bibit-bibit baru ya dalam kepemudaan. Tapi kalau kita lihat kemarin latar belakangnya beraneka ragam ya? Iya, betul. Beraneka ragam latar belakang daripada para finalis Iya, Pemuda Pelopor 2021. Masih di TV Peduli, saudara mungkin Anda masih ingin tahu lebih banyak seperti apa daripada bentuk kalau saya mengatakan kemesraan antara KNPI dan juga Dispora
Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. The number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Saya Sugerto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Rusatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Pemirsa, masih bersama Ika di talk show edisi hari ini dengan menghadirkan dua narasumber yang luar biasa. Dan saya yakin pemirsa kita juga ini Dinda Ramdan juga adalah seorang anak muda milenial yang berseliweran dan surfing di media sosial dan tahu banget ini seperti apa prosesi daripada gerakan pemuda gelar pemilihan pemuda pelopor 2021. Dan kalau kita kembali ya ke filsafah atau filosofi daripada KNPI itu sendiri yang mana yang selalu mau melibatkan diri dalam upaya mewujudkan cita-cita pemuda Parepare yang kreatif, mandiri, cerdas dan juga berkualitas. Tentunya ini kata-kata yang amanahnya besar kalau misalnya ini perlu dimiliki setiap insan pemuda di kota Parepare. Nah, berkenaan dengan kegiatan ini tinggal 2 hari ya kita menghitung mundur ke belakang. Untuk perhelatan akbar pada malam puncak Hari Sumpah Pemuda. Dinda Ramdan sebagai Ketua DPD KNPI Kota Parepare untuk sang pemenang titipannya, silakan. Jadi untuk para pemuda Kota Parepare, terkhusus para finalis yang juga nominator, karena kami juga ada kegiatan KNPI Award berupa pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh dan aktivis pemuda. Kami ingin menitipkan dan mengajak untuk terus menjaga persatuan pemuda ya, karena sesungguhnya berbicara Hari Sumpah Pemuda ini kita berbicara warisan para pendahulu yang menyerukan persatuan. Betul. Ya, jadi untuk melaksanakan program-program yang kreatif, inovatif ya kita butuh solidaritas, kolaborasi, kerjasama. Untuk itu kita harus terus menggalang persatuan. Kenapa? Karena kalau KNPI sendiri ya tantangannya cukup berat. Kenapa? Karena keanggotaan kita ini memang berasal dari organisasi kepemudaan yang berbeda-beda. Dari latar belakang organisasinya ada yang berlandaskan OKP nasionalis, ada OKP agama. Dari perbedaan itu kita memang senantiasa merajut kebersamaan dan persatuan. Jadi itu pesan kami kepada para pemuda. Yang lain adalah kita juga sadar bahwa masih banyak pemuda Parepare yang belum tersentuh. Ya, buktinya kita terkadang terkejut ketika ada video yang menampilkan tindak kekerasan baik secara fisik maupun verbal yang melibatkan anak-anak muda kita. Atau kita mungkin melihat ada video yang memperlihatkan pelajar Kota Parepare yang melakukan aksi balapan liar ya. Ataukah berita mereka ini
bersentuhan dengan zat-zat adiktif dan psikotropika, ya itu membuat kita sebenarnya harus sadar bahwa masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Jadi pesannya, mari kita bersatu mengaktifkan diri dalam organisasi-organisasi apapun bentuknya dalam rangka mengisi masa kepemudaan kita. Jadi itu pesan kami dari DPD KNP. Misi masa kepemudaan yang ini tidak akan pernah terulang kembali. Betul, jadi kita mengisinya benar-benar dengan hal-hal yang positif dan produktif begitu ya. Tapi kalau saya pribadi ya, saya apresiat semuanya sih, saya mohon maaf tapi semua peserta saya like. Saya love semua. Karena bagi saya adik-adik yang masuk dalam tahapan ini adalah pemenang. Semuanya betul, adalah pemenang di hati masyarakat, paling tidak pemenang di hati orang tuanya ya. Betul, seperti itu. Jadi buat saya adik-adik yang sudah masuk tahapan so far gitu kan sejauh ini, itu adalah you are the winner. Kalian semua adalah pemenang dan siapapun nanti yang terpilih sebagai juara pertama atau peringkat terbaik 1 itu punya amanah yang lebih besar untuk memberikan yang terbaik, mengharumkan nama kota dan provinsi Sulawesi Selatan. Semoga bisa melesat terus ya ke tingkat kementerian seperti yang dipaparkan Dinda Ramdan. Ada lagi yang disampaikan sebelum kita berpisah? Ya, jadi sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Parepare, lebih khusus kepada para pemuda, mari kita bersama-sama mengaktifkan segala potensi dan energi kita, karena sesungguhnya sebagai pemuda Parepare kita mewarisi etos dan semangat Bapak B.J. Habibie yang kita kenal sebagai cendekiawan yang diakui oleh dunia. Betul. Termasuk Bapak Wali Kota Parepare, Bapak Dr. H.M. Tovan Pawe SHMH dengan banyak prestasi dan penghargaan. Jadi kalau pemerintah, wali kota berprestasi dengan program-program inovatif, kreatif, tentu anak mudanya juga harus memiliki semangat itu. Iya. Jadi kita kita sudah punya role model ya. Betul. Kita mau isi semangat Bapak Habibie, Bapak Tovan Pawe, sehingga sebenarnya modal pemuda Parepare itu cukup besar. Jadi modal semangat itu yang harus kita tuangkan dalam program-program yang kreatif dan berdaya saing. Ya, dan terakhir ya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ya, jadi itu harapan kami di Hari Sumpah Pemuda, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali atas terlaksananya kegiatan Pekan Pemuda Parepare dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021. Secara khusus kepada mitra kami, Bapak Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang banyak memberikan dukungan dan bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan. Yang pasti ruang yang seluas-luasnya anak muda untuk berkiprah ya. Jadi bagi saya pribadi 28 Oktober boleh berlalu, tapi semangat kepemudaan pemuda Parepare ini bergelora terus. Kita akan jalan terus dengan program-program yang produktif, positif dan bermanfaat bagi masyarakat kita. Iya, benar. Jangan sampai hanya bergelora pada saat gelar pemilihan pemuda pelopor gitu kan. Istilahnya memposting ini ketika fase-fase ini, tapi mungkin itu akan berlangsung terus, motivasi, menyemangati, saling melestarikan warisan budaya bangsa, warisan leluhur kita, yang pasti semangat patriotisme yang begitu besar ya, tetap selalu kita gelorakan seperti itu. Terima kasih Dinda Ramdan, sukses Ki, dan mudah-mudahan KNP juga ikut jaya di bawah kepemimpinan Dinda Ramdan seperti itu. Salam buat teman-teman semuanya. Semoga sehat dan semangat selalu. Dan sukses untuk tanggal 3 ya. Siap. Kami undang. Oh siap, diundang ya. Terima kasih. Dan saudara pemirsa, sebelum pamit dari hadapan Anda, sedikit saya ingin menekankan bahwa Indonesia sangat butuh generasi yang kuat dan tangguh. Indonesia butuh generasi yang punya tekad memajukan negeri. Dan ini yang harus senantiasa kita ikrarkan dalam dada. Karena siapa kita? Kita Indonesia. Luar biasa. Selamat Hari Sumpah Pemuda 2021. Saya Eka Merdeka Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.